Nabi kita Muhammad SAW, Nabi. Berapa banyak fitnah yang datang menawarkan jabatan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, menawarkan perempuan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, menawarkan harta, menawarkan bagaimana kalau ibadahnya bergantian. Setahun kau beribadah, setahun kami beribadah ikut caramu. Berbagai macam cara dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Dibilang, itu pendusta, Quran bikinan manusia. Disakiti fisiknya, disakiti hatinya. Benar-benar fitnah itu datang dari segala arah. Nabi sendirian berdakwah pada waktu itu. Apa kata Allah? Coba dibuka surat Al-Isra ayat 73 sampai 75. Surah Al-Isra ayat 73 sampai 75. Nah, tafadhali. Ya, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kadu la yaftinunaka anil ladzi auhayna ilaika litaftari alaina ghairah wa idzal latakhuduka halila. Nah, 74. Walaula syabbatsnaka laqad kita walaula sabbatsnaka laqad sabbatsnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. 75. Izal azaqnaka di'fal hayati wa di'fal mamati summa latajidu laka alaina nasira. Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ngada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan 2 kali lipat di dunia ini dan 2 kali lipat setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Allahu Akbar jemaah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Allah sebutkan. Hampir-hampir Nabi itu mengikuti fitnah-fitnah yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin untuk bikin Quran. Bikin yang lainnya. Kalau Nabi ikut, Nabi akan menjadi populer di sana. Akan banyak fan-nya di kota Mekah. Akan banyak followernya. Idzal lattakhaduka khalila. Mereka akan menjadikan engkau teman setia mereka. Akan dieluk-elukan kalau Nabi mengikuti mereka. Maka kata Allah, walaula an tsabbatna, kalau bukan kami yang meneguhkan hatimu, hampir aja engkau condong sama mereka. Subhanallah jemaah. Betapa dahsyatnya fitnah itu kalau bukan Allah yang meneguhkan hati kita, menetapkan kita di atas agamanya. Habis kita coba. Maka inilah yang perlu ada di hati kita. Sehingga engkau bergantung selalu sama Allah Azza wa Jalla. Bahwa kita bisa istiqamah itu karena Allah yang menetapkan hati kita. Orang itu bisa husnul khotimah karena Allah yang membuat dia husnul khotimah. Bumi ini milik Allah, kita milik Allah.
Jangan sampai engkau ujub dengan amalmu, ujub dengan hijrahmu, sombong dengan segala yang sudah engkau capai dari ketaatan. Karena yang menetapkan hati kita itu Allah. Maka doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 27. Surat Ibrahim ayat 27. Nah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbitu allazina amanu bil qawlis sabiti fil hayati bil qawlis sabiti. Nah. Bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Barakallahu fikum. Allah yang meneguhkan. Bagaimana orang-orang itu bisa teguh dalam kehidupan dunia ini? Bisa istiqomah ketika hidup? Bisa terus beramal soleh, melakukan amal kebajikan? Dan nanti tatkala dia di kuburan, tatkala dia ditanya, man rabbuk, man nabiyuk, madinuk, siapa yang meneguhkan hati dia? Allah Jalla Jalaluhu. Engkau sampai kapanpun adalah hamba. Engkau adalah budak yang gak punya apa-apa. Yang ada pada dirimu milik juragan kita, milik Tuhan kita, Allah Jalla Jalaluhu, pencipta alam semesta ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terus beramal soleh. Terus. Jangan sampai ada perasaan di diri kita, aduh kok aku hari ini mau berbuat dosa ya. Insya Allah besok tobat. Jemaah, ada orang yang berbuat baik, soleh orang, Masya Allah. Tapi di satu waktu datang setan menggodain dia. Sehingga muncul perasaan di dia, aku kan udah baik kan, udah banyak pahalaku gitu. Insya Allah aku berbuat dosa sekarang ya, nanti tobat juga. Kemudian dia berbuat dosa, dan na'udzubillahi min dzalik. Dia kemudian tidak pernah kembali melakukan ketaatan. Sampai diceritakan ada seorang pemuda yang naik di kapal ya, dulu kapal laut ya. Berangkat ke satu daerah, dia bekerja juga di sana. Pemuda ini taat, sholat ya, Masya Allah dia ngaji. Nggak pernah dia turun. Ketika perahu itu singgah di satu tempat, dia nggak pernah turun. Dia di sana. Karena orang-orang di sana itu ya biasanya maksiat lah, berangkat ke bar, minum, perempuan, na'udzubillah min dzalik. Dia tetap di perahu. Sampai suatu saat ada yang ngajakin dia, ayolah kata dia, engkau sekali-kali lah. Sekali-kali, kau gak pernah lihat tuh dunia gimana di bawah sana. Sekali-kali lah. Setelah itu balik lagi ke kapal. Subhanallah. Turun dia jawab. Turun dia. Turun masuk ke bar, na'udzubillah. Dia lihat perempuan-perempuan di sana, pelacur-pelacur di sana. Akhirnya dia berzina. Dan kemudian dia gak pernah balik ke kapal. Dia terus di luar, di bawah sana melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Maunya sekali berbuat dosa, setelah itu balik. Na'udzubillah, ketika mati di atas kemaksiatan. Makanya ada orang yang beramal soleh, tahu-tahu tinggal dikit lagi dia menuju surga, dia beramal perbuatan penghuni neraka, lalu masuk neraka dia.
Maka Nabi SAW berpesan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau engkau lagi pagi, jangan nunggu nanti sore mau beramal soleh. Jangan. Mau bertobat jangan nunggu nanti. Kalau engkau lagi malam kayak gini nih, jangan, oh besok aku mau tobat, besok aku mau berbuat kebaikan. Jangan. Amalkan malam ini. Engkau nggak tahu besok masih hidup apa enggak. Dan bisa jadi tadi ada pikiran-pikiran besok nanti ini itu. Terus beramal soleh. Minta tolong sama Allah. Dan orang yang beramal soleh terus, Allah jagain dia. Ketika datang fitnah, ketika muncul berbagai macam syubuhat, syahwat yang menimpa dia, karena dia udah biasa beramal soleh, Allah jaga dia.